Gua ngerasa kayak ada sesuatu dari dua pulau itu, tapi entah apa. Pasti lo ngerasa ada yang unik dari dua pulau itu kan? Nah, iya Min. Tapi entah apa itu. Yep, karena itu adalah pulau kemarin, dan di sana udah besok. Hahaha, gue jadi kepikiran satu aturan penting. Kenapa kalau lakukan hari ini, kalau kau bisa melakukannya besok? Hehehe. Apanya yang hari ini, kecuali kemarin atau lusa? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, tentunya kita tahu ada yang namanya hari ini dan ada yang namanya besok. Ada yang namanya kemarin, ada juga yang namanya lusa. Tapi, apakah kalian semua pernah kepikiran ada dua tempat yang sebenarnya berdekatan, tapi perbedaan waktunya sangat signifikan? Jadi bisa dibilang, yang satu itu berada pada waktu hari ini, sedangkan yang sebelahnya udah besok, dan jarak waktunya itu sampai belasan jam. Padahal jaraknya cuma berapa? Ternyata, tempat yang begitu emang beneran ada coy. Lokasinya ada di Selat Bering, yang memisahkan wilayah Rusia dengan Amerika Serikat. Kenalin, ini dia, Kepulauan Diomede. Yep, ini adalah Diomede. Dan ini juga Diomede. Yang ngebedainnya itu, ukurannya. Yang gede ini adalah Big Diomede Island, atau Pulau Diomede Besar. Disebut juga Pulau Ratmanov. Memiliki luas sekitar 29 km persegi. Nah, yang kecil ini adalah Little Diomede Island, atau Pulau Diomede Kecil. Sebelumnya disebut Pulau Krusenstern. Luasnya sekitar 6,3 km persegi. Hal lain yang ngebedain keduanya adalah negara yang memiliki pulau-pulau ini. Kalau Pulau Diomede Besar, termasuk bagian dari distrik Chukotsky, negara Rusia. Sementara Pulau Diomede Kecil, termasuk bagian dari Alaska, Amerika Serikat. Dan jarak antara kedua pulau ini hanya 3,8 km. Tapi, meski jaraknya begitu dekat, perbedaan waktu antara kedua pulau ini adalah 21 jam. Loh, kok bisa? Karena di antara kedua pulau ini adalah batas penanggalan internasional. Sehingga, membuat jarak waktu antara kedua pulau ini menjadi 21 jam. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Pulau Diomede Besar disebut juga sebagai Tomorrow Island, atau Pulau Besok, sedangkan Pulau Diomede Kecil disebut Yesterday Island, atau Pulau Kemarin. Itu artinya, kalau kita pergi dari Diomede Kecil ke Diomede Besar, kita langsung melompat ke besok, ke masa depan coy. Sebaliknya, kalau kita pergi dari Diomede Besar ke Diomede Kecil, artinya kita kembali ke masa lalu, waktu kemarin. Sebab kalau kita lihat pemetaan garis penanggalan internasional, bentuknya itu kayak gini. Sebab disinilah batasnya, sehingga menyebabkan perbedaan waktu yang signifikan antara kedua pulau Diomede. Padahal kenyataannya, andai kata kita mengabaikan garis penanggalan internasional, sebenarnya jarak waktu antara kedua pulau ini hanya sekitar 3 jam. Kepulauan Diomede adalah kepulauan berbatu, dengan suhu rata-rata sekitar 4-10 derajat Celcius saat musim panas, dan minus 14 sampai minus 12 derajat Celcius pada saat musim dingin. Saking dinginnya, pada saat musim panas, langit di kepulauan ini sering berawan dan kabut selalu datang. Dan saking dinginnya, pada saat musim dingin, Selat Bering selalu membeku, sehingga seolah membentuk jembatan es yang menghubungkan Diomede Besar dengan Diomede Kecil. Pulau Diomede Kecil berjarak sekitar 36 km dari daratan Alaska. Sedangkan Diomede Besar berjarak sekitar 35 km dari tenggara Tanjung Desnev, sekaligus menjadikannya sebagai titik paling timur negara Rusia. Populasi di Pulau Diomede Kecil pas tahun 2023 adalah sekitar 77 jiwa, dan didominasi oleh orang-orang Inupiat. Dan di pulau ini juga terdapat sebuah kota kecil yang juga bernama Diomede. Kota Diomede menjadi satu-satunya area tempat tinggal di sini. Bahkan satu-satunya area yang berpenghuni tetap di Kepulauan Diomede. Karena di Pulau Diomede Besar, tidak ada populasi permanen. Yang ada, hanyalah pangkalan militer Rusia dan stasiun cuaca Rusia. Adapun unit militer untuk menjaga perbatasan negara Rusia.
Di kota Diomede, nggak ada jalan raya. Tapi, meskipun berupa kota kecil, tetap memiliki fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan komunitas. Terdapat sekitar 30 bangunan di sini. Ada rumah-rumah penduduk, gereja, sekolah, perpustakaan, kantor pos, laundry, sebuah klinik kesehatan yang juga satu gedung dengan laundry, parabola untuk layanan televisi, telepon, fax, dan internet. Nah, nggak ada bank dan nggak ada restoran di sini. Kalau buat kebutuhan seperti makanan, pakaian, senjata, dan bahan bakar, ada sebuah toko swalayan yang menjualnya. Dan ada juga sebuah toko yang lebih kecil, yang mana suplai kebutuhan itu berasal dari Walmart dan toko Fred Meyer yang ada di Anchorage, daratan utama Alaska. Pulau Diomede besar menjadi rumah bagi 11 spesies burung, seperti burung pavin dan burung guillemot. Selain itu, terdapat juga beberapa spesies anjing laut, dan di perairannya terdapat beberapa jenis paus. Kepulauan Diomede sudah dihuni sejak 3000 tahun yang lalu oleh orang-orang Yupik. Orang Eropa yang pertama kali mendarat di kepulauan ini adalah seorang penjelajah asal Rusia yang bernama Semyon Desnev pas tahun 1648. Dia melaporkan kalau penduduk asli dua pulau ini memiliki hiasan bibir tulang. Tapi tidak bisa dipastikan kalau kepulauan yang dilihat oleh Semyon Desnev adalah kepulauan Diomede yang kita kenal sekarang. Nama Diomede sendiri berasal dari nama seorang martir asal Yunani, Santo Diomedes dari Tarsus. Nah, navigator Rusia yang bernama Vitus Bering melihat dua pulau ini pas tanggal 16 Agustus tahun 1728, yang mana bertepatan dengan hari perayaan Santo Diomedes oleh Gereja Ortodoks Rusia. Maka dari itu, kedua pulau ini dinamai sebagai Kepulauan Diomede. Melalui perjanjian pembelian Alaska pas tahun 1867, Pulau Krusenstern atau Diomede Kecil termasuk dalam perjanjian, sehingga kemudian menjadi milik USA. Selama Perang Dingin, Selat Bering menjadi batas antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yang mana hal ini sangat mempengaruhi hubungan antara Pulau Diomede besar dengan Diomede kecil. Karena pada zaman dahulu, secara tradisional, penduduk asli kedua pulau ini sering bolak-balik melintasi perbatasan kedua pulau untuk kunjungan rutin, festival musiman, atau untuk kegiatan perdagangan. Namun saat Perang Dingin, hal tersebut dicegah dan tidak dapat dilakukan karena adanya penjagaan yang ketat. Dan perbatasan itu kemudian dikenal sebagai Ice Curtain atau tirai es. Perbatasan ini ditutup sepenuhnya, sehingga tidak ada lalu lintas udara ataupun kapal yang dapat melintas. Setelah mendirikan pangkalan militer di Pulau Diomede besar pas tahun 1948, Uni Soviet merelokasi penduduk asli pulau itu ke daratan Rusia, sehingga Pulau Diomede besar hanya dihuni oleh unit militer. Jadi ternyata Pulau Diomede besar juga dulunya memiliki penduduk, yaitu orang Inupiat, sama seperti Diomede kecil. Sementara saat itu, populasi di Pulau Diomede kecil adalah sekitar 170 jiwa. Namun, ada sebuah hal yang sangat berkesan di tahun 1987. Seorang perenang asal USA yang bernama Lynn Cox berenang dari Pulau Diomede kecil ke Pulau Diomede besar, yang mana waktu itu suhunya sekitar 6-7 derajat Celcius doang. Bayangin sedingin apa coy. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aksinya itu diberikan ucapan selamat oleh Sekjen Partai Komunis Uni Soviet dan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan. Waktu itu adalah saat acara penandatanganan perjanjian rudal INF di White House. Pada saat bersulang bersama Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev mengatakan, pada musim panas lalu, seorang warga Amerika pemberani yang bernama Lynn Cox hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk berenang dari satu negara kita ke negara lain. Kita melihat di televisi betapa tulus dan ramahnya pertemuan antara rakyat kita dan Amerika ketika ia melangkah ke pantai Soviet. Ia membuktikan dengan keberaniannya betapa dekatnya kehidupan rakyat kita satu sama lain. Posisi kedua pulau ini menjadi batas terdekat antara USA dengan Rusia. Untuk sekarang, meskipun kedua pulau ini benar-benar deket ya, kagak bisa sembarangan juga buat nyebrang, karena ini urusannya udah 2 negara yang berbeda.
Lagian ada penjagaan ketat yang mengamankan daerah perbatasan antar dua negara. Lagi pula, kondisi cuaca yang ekstrim membuat hal itu sulit dilakukan. Akses ke Pulau Diomede kecil lewat perahu itu sangat sulit. Kalau dulu, sebenarnya Selat Bering yang membeku saat musim dingin dapat menjadi landasan pacu untuk pesawat, di mana maskapai Bering Air menjadi satu-satunya maskapai yang memiliki rute penerbangan ke Diomede kecil. Namun karena perubahan iklim, mengakibatkan lautan es menjadi tidak stabil dan tidak cocok lagi buat landasan pacu. Dan terakhir kali Bering Air mendarat di lapisan es itu adalah saat bulan Mei tahun 2013. Kalaupun mau buat bandara, ya sangat sulit dilakukan karena kondisi geografis Pulau Diomede kecil yang berbatu-batu. Akses utama ke Diomede kecil adalah menggunakan helikopter. Dan ya, ada sebuah heliport di kota kecil Diomede. Sejak tahun 2012, Departemen Transportasi Amerika Serikat telah membuat layanan penumpang mingguan menggunakan helikopter antara Bandara Nome di Alaska dengan Diomede Heliport. Lihat Min, pinguinnya lucu. Entahlah, disalahartikan terus aku. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.